Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Apakah semuanya sudah siap? Yuk kita mulai pelajarannya. Nah, sebelum masuk ke materi cara membuat diagram pada gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini Ibu ingin bertanya pada kalian. Ayo, masih ingatkah kalian mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu bacaan? Ya, setiap bacaan atau paragraf terdiri atas satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah pembahasan inti atau garis besar yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah bagian-bagian atau kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Gagasan pokok ini terletak di kalimat utama. Nah, sekarang, ketika kalian ingin mencoba bagaimana sih cara membuat diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada 5 hal yang harus kalian lakukan. Berikut cara-caranya. Cara yang pertama, kalian tentu harus membaca paragraf dengan seksama. Jadi, ketika kalian ingin membuat diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus mencermati paragraf yang kalian baca. Kalian harus tahu paragraf ini membicarakan tentang apa, dan kalian juga harus sudah mulai menggambarkan dan membayangkan kira-kira kalimat utamanya itu terletak di mana. Kemudian, cara yang kedua, kalian cermati setiap kalimat. Kalimat pertama sampai kalimat terakhir, kalian harus tahu kalimat pertama membicarakan apanya, kalimat kedua apanya, kalimat ketiga apanya, dan sampai kalimat yang terakhir apa yang dibicarakan dalam kalimat-kalimat tersebut. Yang ketiga, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tadi kan kalian sudah mulai membayangkan kalimat utamanya terletak di mana. Nah, sekarang dari kalimat utama tersebut kalian tentukan gagasan pokoknya kalimat keberapa dan gagasan pendukungnya kalimat keberapa saja. Setelah berhasil menentukan, tentu kalian mulai menuliskan gagasan pokoknya. Nah, dalam bentuk diagram ini, gagasan pokok dapat ditulis di tengah ataupun di paling atas. Sedangkan gagasan pendukungnya dapat kalian tulis di samping gagasan pokok ataupun di bawah gagasan pokok. Bagaimana sih bentuk sesungguhnya? Nih, Ibu berikan gambarannya. Pertama-tama, yuk kita baca dulu teks yang akan kita buatkan diagramnya. Contoh teks. Ingat, cara pertama membaca paragraf dengan seksama, kemudian cermati kalimat per kalimat. Oke, kita mulai. Kalimat ke-1. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Kalimat kedua. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Kalimat ketiga. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kalimat keempat, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke, ketika kalian membaca, di sini Ibu sudah mulai membayangkan bahwa paragraf ini kurang lebih berbicara mengenai keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Dan Ibu menentukan bahwa kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, sehingga
Gagasan pokoknya juga adalah kalimat pertama, yakni Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Mengapa? Karena kalimat kedua dan sampai kalimat keempat selebihnya lebih ke menggambarkan dan menjelaskan keragaman-keragaman bahasa Indonesia tersebut. Sekarang yuk mari kita mulai sajikan dalam bentuk diagram. Nah, di sini Ibu memilih gagasan pokoknya untuk diletakkan di tengah dan nanti gagasan pendukungnya diletakkan di samping-samping gagasan pokok. Dikarenakan gagasan pokok tadi adalah kalimat pertama, yakni Ibu ulangi ya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Tetapi karena ini disajikan dalam bentuk diagram, maka si gagasan pokoknya Ibu persingkat menjadi Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Berikut seterusnya, kita buat gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama adalah kalimat kedua, yakni keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Kemudian Ibu persingkat menjadi keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Gagasan pendukung berikutnya. Kalimat aslinya adalah bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ibu ubah menjadi bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dan gagasan pendukung yang terakhir yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ibu rubah menjadi bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti itu kurang lebih anak-anak. Jadi, dalam bentuk diagram ini, setiap kalimat yang disajikan itu kalian persingkat kembali kata-katanya. Kenapa harus dipersingkat? Kan namanya juga diagram. Jadi, mana mungkin dong diagram kalian tulis panjang-panjang atau menggunakan kalimat temu. Maka, kalian persingkat menjadi pokok kalimatnya saja atau judul-judul penting setiap kalimatnya saja. Masih bingung? Yuk kita lihat contoh yang kedua. Contoh teks. Objek wisata yang terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Kalimat kedua. Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalimat ketiga, di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Kalimat keempat, selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Nah, di sini kalimat utamanya adalah kalimat pertama, karena kurang lebih paragraf ini menceritakan tentang Kebun Raya Bogor. Maka kita kunci gagasan pokoknya adalah kalimat pertama, objek wisata yang terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat keempat sampai keempat adalah gagasan pendukungnya. Yuk kita sajikan dalam bentuk diagram. Ibu memilih untuk diagram gagasan pokoknya di tengah ya. Nah, seperti contoh yang tadi, gagasan pokoknya pun Ibu persingkat. Kalimat aslinya adalah objek wisata yang terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Maka Ibu persingkat menjadi objek wisata Kebun Raya Bogor. Begitupun dengan gagasan pendukung. Kalimat aslinya, Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau ini Ibu tidak rubah karena memang kalimatnya sudah berupa inti ya, untuk menginformasikan kepada kita bahwa Kebun Raya ini dikunjungi hari Sabtu dan Minggu.
Kemudian, gagasan pendukung yang ketiga. Kalimat aslinya adalah, di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Ibu rubah menjadi, di Kebun Raya Bogor terdapat pusat pelatihan memelihara tumbuhan. Kemudian, gagasan pendukung berikutnya, Ibu ubah juga menjadi, di Kebun Raya Bogor terdapat koleksi tumbuhan Indonesia. Jadi, kurang lebih Ibu rangkumkan lagi ya, untuk membuat diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah kalian berhasil menentukan gagasan pokok yang mana dan gagasan pendukung yang mana, ketika kalian mencantumkan dalam bentuk diagram, maka setiap kalimat-kalimat tersebut kalian persingkat kembali atau kalian ubah kata-katanya menjadi poin-poinnya saja. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berbentuk diagram. Mudah-mudahan kalian dipahami. Apabila ada yang masih bingung, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Sekian penjelasannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.